Halo semua, kembali lagi di materi kuliah komputer grafis. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menampilkan teks di Adobe Photoshop, baik itu CS6 maupun CC, seperti yang ada di dalam gambar ini. Lagi sebentar kita tampilkan teks dengan mengedit teks melengkung seperti ini, kemudian mewarnai dan mengisi shadow seperti ini. Berikutnya adalah menambahkan tekstur pada teks atau dengan teknik masking di Photoshop. Teman-teman boleh persiapkan terlebih dahulu gambar atau objek yang akan digunakan untuk mewarnai dengan masking seperti ini, mewarnai teks dengan masking seperti ini. Saya menggunakan tekstur rumput ini ya. Jadi lagi sebentar kita akan buat teks yang horizontal, teks yang vertikal, kemudian diedit seperti ini. Oke, sebelum teman-teman membuka Adobe Photoshop, terlebih dahulu persiapkan tekstur seperti yang tadi saya bilang, seperti ini. Saya menggunakan tekstur rumput. Ini akan digunakan untuk mewarnai teks dengan teknik masking di Adobe Photoshop. Oke, sekarang baru kita buka Adobe Photoshop-nya. Karena saya sudah buka Adobe Photoshop, tinggal cari menu File, New, kemudian name untitled satunya ini teman-teman bisa ganti sesuaikan dengan project yang dibuat. Presetnya International Paper, size-nya A4, dan satuannya teman-teman bisa sesuaikan, saya menggunakan cm saja, di OK. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan posisi landscape pada lembar kerjanya ini, teman-teman bisa cari menu Image, Image Rotation, dan pilih 90 derajat nomor 2 dari atas. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk menampilkan teks di Adobe Photoshop, teman-teman bisa menggunakan text tool yang ada di sebelah kiri dengan icon huruf T. Teman-teman bisa klik kiri tahan seperti ini. Nah, di sana ada 4 pilihan text tool yang tampil. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan klik kanan di sini. Klik kanan. Nah, muncul juga bagian-bagian daripada tools box dari text tool. Oke, yang pertama, horizontal type tool itu artinya membuat teks secara horizontal memanjang ke kanan dan ke kiri. Vertical type tool di bawahnya ini membuat teks dari atas ke bawah secara vertikal. Horizontal type mask tool ini adalah untuk membuat teks dengan warna yang sudah teman-teman sesuaikan. Seperti tadi saya membuat warna teks dengan gambar rumput atau tekstur rumput. Ini teksnya dibuat secara horizontal atau memanjang ke kanan ke kiri. Yang terakhir, vertical type mask tool itu artinya membuat teks yang dari atas ke bawah, kemudian diwarnai, disesuaikan sesuai dengan teknik masking. Oke, kita coba terlebih dahulu dari horizontal type tool. Nah, diklik sekali saja, kemudian teman-teman bisa arahkan kursornya ke area lembar kerja dengan cara klik sekali saja. Nah, diklik sekali saja akan muncul kursor seperti ini. Sebelum teman-teman mengetikkan teks, terlebih dahulu atur jenis fontnya. Nah, di atas ini, teman-teman bisa pilih seleksi, di scroll saja dengan menggunakan mouse. Nah, saya memakai Verdana saja. Kemudian bisa teman-teman pakai bold atau italic dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah ukuran fontnya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Nah, saya memakai 30 agar terlihat jelas. Dan warnanya jangan lupa teman-teman diubah, sesuaikan sesuai dengan selera. Di OK. Nah, kita akan ketikkan teks Adobe Photoshop. Oke, seperti itu. Nah, ketika kursornya masih kedip-kedip seperti ini, teman-teman bisa langsung mengeditnya ya. Bisa diseleksi seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalnya langsung ke Move Tool dan ingin menampilkan kursornya lagi, teman-teman cari Text Tool. Nah, diklik saja di area teksnya. Kemudian teman-teman bisa seleksi, ganti warnanya misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Klik Move Tool. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk mengeditnya lagi, tekan Text Tool, diklik dan seleksi seperti ini.
Saya ubah warnanya ke seperti semula di OK. Kemudian kita akan atur teksnya ini menjadi lengkung. Untuk melengkungkan teks itu namanya warp text. Nah, ini ada ikonnya di sebelah kanan warna teksnya tersebut. Warp text namanya. Atau teman-teman bisa cari di menu type, diklik dengan keadaan terseleksi seperti ini ya, di blok seperti ini. Cari warp text. Nah, di sini akan muncul kotak dialog warp text. Stylenya teman-teman bisa pilih sesuaikan. Nah, saya coba yang art saja terlebih dahulu ya. Diklik. Nah, ini teman-teman bisa atur bandnya, horizontal distortionnya, vertical distortionnya, teman-teman bisa atur angkanya. Nah, ini hasilnya. Oke, disesuaikan sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kalau horizontal distortionnya dikecilkan, nah hasilnya akan seperti itu. Oke, hasilnya akan seperti itu. Nah, ini juga bisa dikecilkan, dibesarkan. Nah, oke. Oke, saya rasa cukup. Untuk yang di bawahnya, silakan teman-teman coba sendiri. Kemudian saya tekan OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Saya cari Move Tool. Nah, kalau ingin membesarkan lagi, teman-teman bisa tarik di sudut-sudutnya ini. Atau kalau belum muncul teks ininya, auto selectnya dan transform controlnya, teman-teman bisa klik sembalang terlebih dahulu. Kemudian cari di pojok sini. Cari auto select dicentang, kemudian show transform controlnya dicentang juga. Jadi ketika teman-teman mengklik objeknya, maka akan muncul kotak-kotak seperti ini. Ini berfungsi untuk membesarkan teks dan mengecilkan teks. Teman-teman bisa tekan shift, diklik, ya, digeser seperti itu mouse-nya. Nah, seperti ini tekan shift. Atau teman-teman bisa tekan alt shift. Nah, perhatikan perubahannya. Nah, seperti itu. Ingat jangan sampai titik koordinatnya ini berpindah. Oke, kalau sudah silakan diposisikan sesuai dengan selera. Kalau sudah, teman-teman bisa tekan enter di keyboard. Kalau teman-teman ingin memberikan shadow pada teks Adobe Photoshop ini, teman-teman bisa cari layernya. Klik kanan layernya, cari blending option. Atau bisa teman-teman klik 2 kali di sini, akan muncul layer style seperti ini. Nah, ketika misalnya klik kanan blending option, nah, hasilnya juga sama seperti ini. Jadi, untuk memberikan efek shadow itu ada banyak cara ya, tergantung dari teman-teman mana yang ingin dipakai. Kemudian, untuk memberikan shadow, teman-teman bisa centang ini saja ya. Nah, yang terakhir ini ada drop shadow, kita bisa centang. Nah, untuk mengubah warna drop shadow, teman-teman bisa klik teksnya, teks drop shadow-nya. Nah, kalau teman-teman hanya mencentang saja tidak akan berubah ya. Kita bisa klik teks drop shadow-nya ini. Nah, kita atur di sebelah kanan ini. Nah, opacity-nya bisa teman-teman tambahkan. Kemudian warnanya teman-teman bisa ganti, disesuaikan. Saya pakai hitamnya tetap. Distance-nya teman-teman bisa besarkan. Spread-nya bisa besarkan. Size-nya bisa besarkan. Nah, hasilnya perubahannya langsung terlihat ya, seperti itu. Dengan mencentang preview. Ya, kalau tidak dicentang preview-nya tidak akan kelihatan perubahannya. Seperti ini misalnya. Nah, oke, tidak akan kelihatan. Kita centang preview. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman bisa pilih outer glow. Nah, ini teman-teman sudah pelajari di layar style ya di pertemuan sebelumnya. Nah, silakan digunakan ilmu yang sudah didapat di video sebelumnya. Tambahkan bevel dan lain sebagainya. Tinggal di OK. Nah, itu cara untuk mengubah teks melengkung, kemudian diisi outer glow dan shadow. Nah, sekarang kita akan bikin teks yang diwarnai dengan teknik masking. Caranya, ketikkan teks lagi dengan cari text tool, diklik sekali saja, Adobe Photoshop. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa cari Move Tool, digeser, disesuaikan, dibesarkan, tekan Shift di keyboard, sambil klik tahan scroll, klik tahan geser. Nah, seperti ini. Tekan Enter di keyboard. Nah, untuk memberikan warna dengan teknik masking atau menggunakan tekstur, teman-teman bisa persiapkan teksturnya atau kita drag saja langsung ke sini bergambarnya ya. Nah, kita cari dulu di data yang
tempat menaruhnya. Kita drag saja bawa ke sini gambarnya dan lepas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman langsung tekan enter di keyboard. Kemudian di sebelah kanan layernya, klik kanan rasterize layer agar gampang diedit. Nah, pastikan Adobe Photoshop yang teman-teman ingin warnai dengan tekstur ini berada di bawah rumput ini ya. Di bawah layernya. Di bawah layar rumput. Teks Adobe Photoshop ini berada di bawah layar rumput. Nah, artinya rumput ini menutupi daripada teks Adobe Photoshop yang akan diwarnai dengan warna rumput. Oke, caranya gampang sekali. Teman-teman bisa tekan Alt di keyboard, kemudian arahkan kursornya di tengah-tengah antara layar rumput dan layar teks Adobe Photoshop yang ingin diwarnai dengan warna rumput. Nah, seperti ini. Sehingga muncul tanda panah seperti itu dan kotak putih. Diklik sekali saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dengan otomatis dia akan terwarna sesuai dengan tekstur yang teman-teman masukkan ke dalam Photoshop. Misalnya tadi rumput, ya warnanya akan bisa berubah menjadi rumput seperti ini. Tekan Alt scroll di mouse untuk membesarkan dan mengecilkan daripada layarnya atau lembar kerjanya. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, bagaimana caranya menjadikan satu antara layar rumput dan teks Adobe Photoshop? Teman-teman tinggal seleksi kedua layarnya ini dengan menekan Shift di keyboard. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa tekan Ctrl E di keyboard atau teman-teman bisa cari menu layer. Nah, di sini cari merge layers atau tekan Ctrl E di keyboard ya. Diklik, nah maka akan jadi satu dia. Teman-teman bisa ubah namanya ini, klik 2 kali, teks, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa berikan shadow juga di blending option, klik kanan blending option atau klik 2 kali. Nah, teman-teman berikan shadow. Nah, seperti ini, opacity-nya dibesarkan, size-nya dibesarkan, spread-nya juga dibesarkan. Oke, hasilnya seperti itu. Di oke. Nah, ini adalah teknik mewarnai masking dengan menggunakan foto atau gambar di Adobe Photoshop. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, bagaimana caranya kita membuat teks yang vertikal sekarang? Cari text tool, kemudian cari vertical type tool. Nah, diklik saja di sini, teman-teman bisa ketik Adobe Photoshop. Nah, hasilnya akan seperti itu. Teman-teman cari move tool, diturunkan. Nah, seperti ini, ditaruh. Oke, hasilnya seperti itu. Kemudian, sekarang bagaimana caranya kita mengatur teks yang berupa paragraf. Nah, teman-teman bisa klik tahan cari teks yang horizontal type tool ya. Tidak hanya dengan mengklik sekali saja, tetapi teman-teman bisa klik tahan geser seperti ini. Nah, ini akan membuat paragraf. Nah, hasilnya akan seperti itu. Teman-teman bisa ketikkan Adobe Photoshop atau dengan teks yang mengacak ya, seperti ini. Nah, kita bisa atur paragrafnya. Kita bisa seleksi. Nah, teman-teman bisa cari di menu window paragraf atau karakter di sini bisa ya, paragraf. Nah, di sini muncul atau A-nya ini bisa karakter di sini. Nah, paragrafnya teman-teman bisa seleksi, oke disesuaikan. Nah, seperti ini misalnya, oke langsung dia berubah dengan cara di blok terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini misalnya, oke diatur dan karakternya juga jenis fontnya bold apa italic dan ukuran fontnya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman bisa seleksi dan pilih disesuaikan. Nah, itu cara membuat paragraf. Oke, kita langsung saja ke move tool. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah berupa paragraf, ini adalah teks biasa ya. Kemudian kita akan membuat teks yang di bawahnya ini ya, yang horizontal type max tool. Nah, seperti biasa, teman-teman harus persiapkan dulu objek yang digunakan untuk maskingnya. Nah, misalnya kita menggunakan backgroundnya ini. Kita akan ubah dulu backgroundnya ini. Oke, kita akan coba ubah warna backgroundnya, disesuaikan ya. Cari di sini warna backgroundnya, kemudian di oke. Untuk mewarnainya, teman-teman bisa gunakan paint bucket tool. Nah, di sini ya, ditumpahkan. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan ketikkan teks.
cari teks, klik tahan, teks horizontal type max tool, diklik. Nah, coba kita klik di sini, area yang belum ada teksnya, Adobe Photoshop. Nah, misalkan seperti itu, di klik di sini. Nah, ini akan terseleksi secara otomatis. Nah, seperti ini ya, akan terseleksi secara otomatis. Tetapi teman-teman harus seleksi terlebih dahulu layer yang akan digunakan untuk mewarnai maskingnya. Oke, pastikan yang terseleksi itu adalah layer yang akan digunakan untuk mewarnai masking. Baru teman-teman ketikkan teks max tool ini ya. Kemudian setelah terseleksi seperti ini, teman-teman langsung saja tekan Ctrl J di keyboard dengan masih terseleksi warna backgroundnya ya. Tekan Ctrl J di keyboard. Nah, hasilnya akan seperti ini, layer 1 ini. Layer 1 ini adalah teksnya, kita bisa ubah teks, enter. Nah, seperti ini. Ini adalah teksnya, kita bisa pindahkan. Sorry. Kita bisa warnain terlebih dahulu ya. Dengan cara klik kanan, blending option. Nah, kita berikan shadow, drop shadow. Nah, satinnya bisa kita ubah warnanya. Oke, seperti itu. Nah, oke. Tinggal di oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Oke. Bisa teman-teman besarkan Alt Shift, tekan enter di keyboard. Nah, itu kegunaan dari horizontal type max tool, dan untuk yang vertical type max tool itu hampir sama ya, hampir sama kegunaannya dan hampir sama juga digunakan untuk mewarnai dengan cara masking objek. Nah, seperti ini. Kalau mau masking objek, teman-teman harus persiapkan terlebih dahulu warna yang akan digunakan untuk mewarnai dengan teknik masking. Oke. Nah, itu adalah teknik menambahkan teks dan mengedit teks di Adobe Photoshop. Oke, silakan dicoba, kemudian dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.